semua? Ya. Alhamdulillah ya. Kita ini masuk lanjutnya pemeriksaan saksi ya. Bapak-bapak semua yang kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Pernah nggak dipanggil oleh pihak kejaksaan? Negeri Cirebon dulu. Pernah nggak Ibu? Pernah? Tidak pernah. Bapak, Ibu nggak pernah. Bapak nggak pernah. Pernah nggak ada penyampaian permintaan sejumlah uang oleh pihak kejaksaan negeri Hulu kepada bapak-bapak, ibu? Ibu ada? Kalau dari kejaksaan langsung kepada saya tidak ada, Pak. Langsung tidak ada, sama? Langsung tidak ada. Melalui siapa? Melalui ketua kakak saya. Pak Eka itu ya? Ya, wah, sama jawabannya. Melalui Pak Eka. Terkait dengan apa kata Pak Eka permintaan uangnya? Terkait dengan apa, Bu? Dengan bos. Dana bos. Dana bos tahu berapa? 2018. 2018. Permintaan uangnya berapa? Kos sekolah? 15 juta, Pak. 15 juta. Sama semua? Sama. 15 juta, 15 juta. Kalau Bapak? Saya 35 juta. Bapak 35 juta. Dari sekolah mana tadi Bapak? Negeri Jaya. Negeri 2. Negeri 2 mana? Lubuk Batu Jaya. Lubuk Batu Jaya ya. Bapak 35 juta. Yang lain-lain 15? 15. Dikumpulkan nggak? Ibu semua? Dikumpulkan nggak? Iya, Pak. Ibu Tiri. Iya, Pak. Ibu Tiri mengumpulkan berapa sekolah? 9 sekolah, Pak. 9 sekolah. Satu sekolah berapa? 15 juta, Pak. 15 juta. Jadi berkumpul berapa? 135 juta, Pak. 135 juta. Ibu serahkan sama siapa? Kami mengumpulkan saat itu ke Pak Satuju, Pak. Siapa? Pak Satuju. Satuju. Pak Satuju. Iya. Satuju. Iya, Pak. Pak Satuju. Ibu katakan langsung diterima Iya, Pak. untuk 9 9 sekolah, Pak. sekolah. Ibu kira-kira masih ingat 9 sekolahnya? Ingat, Pak. Coba sebutkan. Untuk Nadarat SMP 1 Nadarat, 2 Nadarat, 4 Nadarat, 5 Nadarat. Untuk Rengat, Pak, SMP 4 Rengat, 5 Rengat, dan 6 Rengat. Untuk Kolej Naku SMP 1 Kolej Naku dan SMP 1 Rakap Tanjung Sari Kolej Naku, Pak. Oke, berarti ada 9 sekolah SMP negeri ya. Iya, Pak. Diantar ke tempat Pak Satuju. Diantar ke tempat SMP 1 Pasir Unyu, Pak. Gimana? Di SMP 1 Pasir Unyu, tempat mereka. Oh, untuk ke Pak Satuju. Iya, Pak. Oh, ke Pak Eka. Iya. Langsung diantar ke Pak Eka. Yang menerima Pak Satuju, Pak. Yang terima Pak Satuju dulu. Ya. Sama-sama ngantar ke Pak Eka gitu. Kami berkumpul di sini satu di tempatnya Pak Eka, Pak. Seluruh kami. Oh, seluruhnya berkumpul. Bukan sekolah. Kami ada 7 orang waktu itu di sekolah. Berkumpul. Perwakilan-perwakilan. Ya, Pak. Diserahkan sama Pak Eka. Pak Satuju, Pak. Pak Satuju. Dari Pak Satuju nyerahkan sama Pak Eka. Tidak, Pak. Nanti. Jadi ibu nyerahkannya ke Pak Satuju. Iya, Pak. Tapi di keterangan ibu ini, ibu katakan ibu antar ke langsung ke Pak Eka. Gini, Pak. Pak Eka ada di ruangan ini, Pak. Tapi saya dengan Pak Eka naskahnya sama Pak Satuju. Oh. Kami ada di situ bersama. Pak Eka ada di ruangan itu. Ada, Pak. Tapi ibu masihnya sama Pak Satuju. Iya. Nanti kita tanya Pak Satuju kapan dikasihnya ke Pak Eka. Iya. Jadi kita tanya ya. Ibu itu sebenarnya masalah apa di bos ibu? Ada penyalahgunaan nggak? Ada ke Gini, Pak. Waktu itu kami sedang pemeriksaan oleh inspektorat, Pak. ya? Dari inspektorat, memang sekolah saya ada kelebihan pembayaran honor, Pak. Lebih bayar. Iya, Pak. Tapi sudah saya kembalikan, Pak, kelebihan bayar buat transport, Pak. Ke rekening siapa? Dari sekolah saya, Pak. Dari sekolah. Ya. Baik. Ibu ini ya. Ya, Pak. Ibu Wismarni.
Mana ceritanya Ibu? Ibu, dimintai berapa? 15 juta satu sekolah. Terus Ibu yang perlu berapa sekolah? 14 sekolah. 14 sekolah. Mulai dari SMP 3 Seringa, Bu Suratini ya, Pak Abu kita, Pak Nanang Kosim, Ya. Kepala SMP Satap, Pematang Manggis, Pak Puslo, Ya. SMP Satap juga Hulu Bangko, Ya. Pak Suratno, Ya. SMP Negeri 2 Batang Cenaku, Ya. SMP 3 Batang Cenaku, Ya. Pak Herianto juga SMP 4 Batang Cenaku, Ya. SMP 5 Batang Cenaku, ada lagi SMP 1 Batang Gansal, Ya. SMP 2 Batang Gansal, Ya. SMP 3 Batang Gansal, Ya. terus ada SMP 4 Batang Gansal, Ya. SMP 5 Batang Gansal. Ya. Jumlahnya 14 sekolah. Ya. Mereka menyerahkannya ke Ibu. Ya. Total dengan Ibu ada 14. Ya. Jumlahnya ingat berapa itu? 210. 210 juta. Nah, di mana mereka serahkan ke Ibu? Ingat Ibu? 3 orang ke rumah, 11 orang di sekolah. 11 orang di rumah. Yang lain? Yang lain di sekolah. Di sekolahnya kedua, Di SMP 2 Seringa. implementer Salah satu tidak jelas. ya imunisasinya ya Maskernya dibuka. Nah, kalau kencang enggak, ya, kok cantik ini sebenarnya. Ya, silakan Bu. Di mana ditentukan jam 14? Yang 4 orang ke rumah, lainnya di sekolah. Di sekolah siapa? Sekolah saya SMP 2 Seringa. Di sekolah Ibu SMP 2 Seringa. Terkumpul 210 juta. Terus uang yang 210 juta itu Ibu sampaikan ke mana? Di SMP 1 Pasir Penyu, Pak. Ke tempatnya Pak Eka. Iya. Tanggal 8 Juni 2020. Iya. Betul ya? Di situ selain pada siapa? Ada Pak Eka, ada Pak Sabtuju, ada Pak Sudarmono, ada Bu Susi, ada Bu Kiwi, dan Dan saya. sekolah-sekolah lain. Yang kami yang di sini, Pak. Yang ini. Oke. Ada tanda terimanya nggak Bu? Enggak, Pak. Enggak ada. Terus yang katanya SMP Satap itu hanya 10 juta. Betul Bu? Tadi kan kata Ibu terima 15 juta. Enggak, Pak. Di 14 kali 15 juta yang saya terima. 14 kali 15 juta. 15 10 150 tambah 60 juta 210. Terus diserahkan sama Pak Eka ya. Bukan sama Pak Eka, Pak. Sama siapa? Di ruangan itu ada Pak Sabtuju, ada Bu Kiwi, ada saya, ada Bapak yang ini. Iya, itu semuanya masih sama siapa? Itu masih sama siapa? Ya di kursi tamu itu kami sedangkan di situ, dihitung udah masuk kartu saya pulang. Gimana? Diserahkan. Dihitung di situ. Saya datang ke SMP 1 Pasir Penyu. Iya. Menyerahkan uang itu di ruangan Pak Eka. Saya hitung saya pulang. Dihitung pulang. Tapi di ruangan Pak Eka. Di ruangan Pak Eka. Pak Eka duduk di kursi kerjanya. Ini kursi tamu letter L. Takkan aja di situ. Menyerahkan uang, hitung dan pulang. Baik, kalau begitu ya. Itu kenapa Ibu mau bayar? Karena takut, Pak. Takut kenapa? Takut dengan cita-cita kawan. Memang ada temuan di sekolah itu? Enggak. Bukan. Kan gak ada temuan, kenapa takut gitu loh? Ikhlas gak ini? Enggak, Pak. Kenapa nggak ikhlas? Karena sekarang nggak tetap. Apa itu ada diancam? Nggak ada kan? Saya pribadi tidak, Pak.
Tapi mendengar kawan-kawan yang lain saya takut. Oh, mendengar cita-cita yang lain. Takut. Terus Pak Semaret. Apa lagi Semaret ya? Semaret juga. Bapak sekolahnya mana? Bapak koordinasi untuk 5 sekolah, betul? Sebenarnya 4 sekolah. Satu sama Bapak? Satu sama saya. Berarti 5 dirinya? 4. 3 dong? Sebenarnya Pak, 4 sekolah maksud saya, sekolah saya, cuma yang saya ambil atau yang saya terima cuma 3 sekolah, 1 sekolah tidak. Satu sekolah tidak. Sekolah mana yang tidak? SMP di 4 Pasir Penyu. SMP di 4? Pasir Penyu. Pasir Penyu. Berarti 4, 60 juta ya Pak? 4 berapa? 3 Pak. 3 sekolah, termasuk sekolah Bapak? Iya. Berarti SMP Negeri 3 Peranak, betul? SMP Negeri 2 Pasir Penyu Pak. Yang Bapak SMP berapa? SMP 2 Pasir Penyu. Bapak, terus yang 2 lagi mana? SMP 2 Liri Pak. SMP berapa? SMP 2 Liri. Satu lagi? SMP 3 Liri. 3, berarti Bapak kumpulkan dari 3 ya? 3 sekolah. 45 Juta. juta. Uang 45 juta itu di mana Bapak kumpulkan? Di mana Bapak terima? Di rumah yang 2 di rumah. Itu diantar kemana? Diantar kemana? Jangan ke Pak Eka. Pak Eka. Kenapa Bapak mau ngantar itu? Apa ada panggilan dari kejaksaan itu Bapak? Tidak ada Pak. Nah terus kenapa? Ya karena melihat pengalaman yang berbeda itu ya, ada informasi dilakukan gitu tentang sebenarnya. Ada Bapak yang dihubungi Pak Eka? Dari dalam pertemuan Pak. Ada dalam pertemuan disampaikan. Apa kata Pak Eka? Mereka itu bermula dari jam 6 sekolah itu kan, sekolah sebelumnya. Jadi pada tanggal 26 itu kami ada rapat di SMP 1 tanggal 31 Mei 2020. Ya. Jadi di dalam pertemuan itu mereka menyampaikan tentang pesan ataupun pesan dari kejaksaan bahwa ada setelah yang akan ini ada lagi sebanyak 53 sekolah yang akan dipanggil kejaksaan. Namun demikian kalau mau Yang kuat sedikit suaranya Pak, supaya teman-teman yang kejaksaan bisa dengar. ya ada 53 sekolah yang dipanggil, Ya. tidak ada di bawah kalau saya katakan waktu itu. Kemudian pihak kejaksaan itu menyampaikan kepada mereka bahwa mereka difasilitasi ini yang 53 sekolah ini. Namun demikian dari yang 53 sekolah itu mereka sampaikan ini sudah ada yang 2 kali kena. Jadi setelah itu diperkiralah yang 53 tadi yang 2 kali kena tidak kena lagi. Dalam 44. Tinggal 44. Termasuk sekolah Bapak. Termasuk sekolah saya. Nah, terus Jadi yang 41 itu mereka juga menyampaikan pesan dari kejaksaan itu bahwa kalau ini bisa difasilitasi masing-masing sekolah itu dikenakan antara 15 juta dengan 20 juta masing-masing sekolah, sehingga kasus ini ya, tidak ada pemanggilan lagi. ya.
Sekolah Bapak dipanggil nggak? Tidak Pak. Tidak dipanggil. Terus Bapak tadi berapa sekolah? 3 ya? 3 sekolah. 3 sekolah, serahkan saat setelah Bapak terima tadi dari di rumah, Bapak bawa kemana? Oh, saya serahkan ke Pak Eka. Itu pada waktu itu pagi saya mau ke sekolah. Saya telepon Pak Eka dulu. Rupanya Pak Eka juga mau ke sekolah, Ya. tapi dia mampir dulu di pasar. Yang mungkin ya belum siang juga dia mungkin mau dulu di pasar. Waktu Bapak pasangan Pak Eka ada orang lain? Oh, tidak ada Pak. Cuma saya Bapak serahkan, sendiri? saya pergi ke sekolah, serahkan di mobil. Terus mobil saya. Setelah itu ya saya lanjut ke sekolah dan mereka juga berarti ke sekolah mereka. Bapak tahu yang melaporkan siapa? Yang melaporkan adanya katanya penyalahgunaan dana bos di sekolah-sekolah SMP. Dari saya Dari siapa apa namanya? di Nusantara. Di Nusantara. Orangnya pernah datang ke Bapak? Nggak pernah. Pernah. Bapak ikhlas ngasih? Juga Pak. Dari mana Bapak ngasihnya? Jangan-jangan dari bos juga dia? Oh, Pak. Dari mana? Di pribadi Pak. Pribadi. Iya. Kalau Pak Agus mana? Pak Agus Meloni. Ya. Pak Sabtu dia. Pak Sabtu dulu. Pak Sabtu dulu. Dari mana Pak Sabtu dulu? Sama ya? Ada pertemuan sekolah dulu. Ya. Agak ibu biar agak ini Pak Bapak. Ya. Sama ceritanya. Sama Pak. Ada pertemuan dengan Pak Eka. Ya. Dari sampaikan seperti yang disampaikan Pak apa tadi? Pak Semarek. Ya. Sekolah saudara termasuk juga yang dilaporkan. Yang dilaporkan masuk data. Masuk data itu. Terus Bapak, sini katakan Bapak akan membuka beberapa sekolah. 10. Mulai dari SMP Rengat 1, Rengat Barat, Seberida, 1 sampai Kelayang ya. Enggak, saya pelayan Pak. Bapak Kelayang. Kelayang. Kelayang berapa? 1 pelayang, 2 pelayang, 4 pelayang, 6 pelayang, 2 rakit udin, 3 rakit udin, 4 rakit udin, 5 rakit udin, 2 semelala, 1 bibit pelayang, 10 sekolah. Berarti berapa sekolah Bapak bukan? 10 masuk sekolah saya Pak. 10 termasuk sekolah Bapak. Masing-masing sekolah ngasih berapa? 15 juta Pak. Berarti Bapak pegang 150 juta. 150 juta. 150 juta. Kemana Bapak serahkan? Waktu itu kami kan yang titik kumpul ini Pak, pada tanggal 4 Juli itu kami berkumpul ada 7 orang di SMP 1 Pasir Benung Di tempatnya Pak Eka. tempat PK. Langsung diserahkan. Kami hitung termasuk saya menghitungnya Pak dengan Pak Agus Sri, kemudian Pak Sudarmono. Sama ibu tadi ya. Ini ada. Tidak ada, semuanya ada Pak. Terus kami hitung. Mana-mana ini ada. Pak Maret tidak ada Pak. Nah, jadi Pak Semar tidak ada. Ya nggak ada Pak. Karena Bapak pada saat itu sudah bulan Juni. 4 Juli. 4 Juni Bapak itu kemarin. Jadi kami hitung Pak. Terus kami masukkan dalam kartus minuman Pak. Sudah dihitung, saya cocok jumlahnya 44 sekolah. Kalau yang belum jelas Bapak semua. Bapak suaranya kok ada sedikit. Oh ya. Jadi Pak Maret ini Kita gantinya Pak. Kayak nyanyi kalau Bapak bisa segera nyanyi. ya. Jadi kami ini Pak. Itu paling mantap. Ada 7 orang kami di situ Pak. 7 orang. Saya, Uwais, Pak Agus Meluni, terus Bu Tiwi, kemudian Pak Sudarmono, kemudian Pak Eka, kemudian Bu Susi. Terus kami hitung dan saya termasuk menghitungnya Pak. Dari Uwais dihitung sebanyak 14 sekolah, jumlah totalnya 210 juta. Dari Pak Maretnya dititipkan oleh PK ngasihkan saya tolong hitung, sudah kami hitung 45 juta. Kemudian Pak Agus Meluni 6 sekolah kali 15 juta 90 juta. Bu Tiwi 9 sekolah 135 juta. Terus Pak Sudarmono dan Bu Susi karena
waktu itu tanggal 3 itu uangnya belum ada, jadi akhirnya dia minta ini, kita tanggal dulu sampai tanggal 4. Akhirnya yang 2 orang itu nyarakan langsung tanggal 4 itu Pak. Oh itu. Tanggal 4. Jadi total jumlah uangnya 660 juta kami masukkan dalam kardus minuman. Kemudian setelah kami susul rapi-rapi Pak, terus baru kami bakar Pak. Terus bawa kemana uangnya? Nah waktu itu Pak, kami diskusi siapa yang mau mengantarkan. Ya. Mau mengantarkan waktu itu diskusi itu Pak Eka minta kami mengantarkan. Ya. Nah, waktu itu tak ada yang sanggup kawan-kawannya yang 6 orang itu masuk Eka, tak ada yang sanggup. Kami minta tolong dengan PK, PK pun tak mau. Akhirnya kami minta tolong betul dengan PK, tolong Pak, karena kami tidak kenal dengan orang itu, dengan orang itu. Terus? Jadi akhirnya dengan berat hati lah PK, karena juga dia tanggung jawab dia sebagai ketua. Akhirnya PK mau mengantarnya. Kemudian setelah PK mau mengantarnya, ada beberapa kali kami 6 orang ini minta tolong betul dengan PK untuk mengantarnya. Akhirnya PK mau membantu dengan berat hati lah dia Pak, mau membantu kami, dan uang itu diangkat ke mobil Pak Eka oleh Pak Agus sendiri. Ada yang ngawani Pak Eka enggak? Ada Pak. Siapa yang ngawani? Pak Sudarmono Pak. Pak Sudarmono yang mana? Dia 2 mobil Pak. Mobil yang ngawani? Ya mobilnya mobil Pak Eka satu, mobil Pak Sudarmono di belakang. Yang menyerahkan ke yang bapak dia menyerahkan ke terdakwa ini siapa? Kami tak tahu Pak. Nggak tahu. Tidak tahu. Tapi Pak Eka yang bawa. Ya Pak Eka yang bawa. Oke. Itu terkait dengan bos 2018. 2018 Pak. 2018. Sekarang bagus mana bagus? Suaranya keras bagus. Kalau bagus ceritanya apa? Sama ya. Waktu ada pertemuan, Pak jelaskan seperti disampaikan kepada Pak Semarang ya. Iya Pak. Bapak juga hadir pada saat itu? Hadir. Karena takut, cerita macam-macam. Bapak nyerahkan. Menyerahkan mau uang berapa Pak ke SMP 1 Pasir Penyu? Berapa sekolah Bapak anu? 6 masuk sekolah saya. 6 termasuk sekolah Bapak? Ya. Pasti 90 juta. Seperti kata Pak apa tadi? Benar Pak. Setuju. Ya. 90 juta dibawa ke sekolahnya Pak Eka. Benar. Dihitung di situ. Ya. Ada Bapak berenam. Ada. Kecuali Pak Semaret. Pak Semaret ada. Bapak ada? Saya ada. Iya. Bapak 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Pak Semaret tidak ada? Tidak ada. Ibu berdua ini ada? Ada. Ada. Dihitung tadi 660 juta. Benar Pak. Terus dibawa kemana uangnya? Setelah kami hitung sama Pak Setuju, uang tadi kami masukkan ke dalam kardus. Ya. Kemudian saya yang bawanya ke dalam mobil Pak Eka setelah diskusi tadi yang disampaikan Bawa yang Pak Setuju. kan ke mobil Pak Eka. Ya. Dan Lalu Bapak ikutin nggak? diikuti oleh Pak Eka. Pak Eka yang buka pintunya Pak. Gimana? Pak Eka yang buka pintu mobil, saya masukkan. Iya. Terus Pak Eka berangkat? Belum, ke kantor dulu kami. Setelah itu baru kami pulang, Pak Eka berangkat. Pak sudah pulang Pak Eka pergi. Ya. Berarti saudara nggak lihat apakah Pak Eka menyerahkannya atau tidak? Saya tidak melihat. Tidak lihat. Itu terkait dana bos yang 2018. Benar Pak. Pak Agung Wibawanto. Ya, Pak Semaret menunggu belakang sedikit. Bapak ceritanya sama. Enggak Pak, beda. Bapak bedanya di mana? Kami 6 Pak, 6 sekolah. 6 sekolah. Ya, 6 sekolah. Masing-masing berapa sekolah? 35 Pak. 35. Ya. Di luar yang ini tuh, yang berapa? Dua. Bapak terkait pos yang mana? 2018. 2018 juga. Sekolah mana aja itu Pak? SMP 2000 Jaya, Ya, SMP N3 Pasir Penyu, ya, SMP N2 Rengat, ya, SMP N3 Rengat, ya. SMP N2 Kuala Tenaku. 6 ya Pak? Iya 6. Nah berarti 210 juta ya? Iya Pak. 210 juta. Ya, paling lumayan 210 juta. Tapi itu saya masih bagus ya. Yang masih tahu soal Pak Harus bukan siapa Pak?
yang kumpulan terakhir Pak Raja Saiful kumpulkan di antar oleh Pak Raja Saiful. Iya, Pak Raja Saiful yang kemarin ya, yang satu kemarin. Maksudnya yang menyampaikan kepada Bapak dan kepada 6 orang itu supaya mengumpulkan uang siapa? Yang kumpul itu jaksa. Untuk kesepakatan itu kami menunjuk Pak Raja, Pak. Iya, yang tahu sama Bapak siapa? Harus bukan mau itu. Apakah terdakwa yang 3 terdakwa ini langsung ngomong sama Bapak atau melalui Pak Raja Saiful? Kami Pak Ostar, Pak, jaksa Ostar. Belum menghubungi Bapak? Enggak menghubungi saya. Melalui siapa? Melalui begini Pak, pada waktu tanggal 5 Ya. tanggal 5 itu kan kami dipanggil Pak, kumpul di kejaksaan. Bapak dipanggil? Iya Pak. Dipanggil namanya? 4 sekolah Pak. 4 sekolah. 4 sekolah. Bertemu dengan siapa di sana? Di sana bertemu dengan Pak Oscar sama Pak Rional. Bapak dengan Pak Rional. Bapak diminta diperiksa? Kami tidak diperiksa Pak, tapi ditanya. Tidak diperiksa tapi ditanya. Ya. Ditanya apa? Ditanya tentang LSM TV Nusantara, laporan dari LSM TV Nusantara Pak. Iya, terus? Kami pada waktu cerita awal itu kami diberitahu oleh Bapak Eka bahwasanya ada 6 sekolah yang akan dipanggil di kejaksaan. Oh, info awalnya. Info awal seperti itu Pak. Iya, sekarang cerita aja, cerita ketika Bapak diperiksa, ditanyai. Jadi tanggal 27 tadi, kemarin 27 April itu kami dipanggil inspektorat untuk datang ke kejaksaan. Ya. 3 sekolah Pak waktu itu Pak. Jadi kami mendampingi tim inspektorat untuk ekspos kasus pemeriksaan audit. Setelah datang ke sana jam 10 kami dipanggil. Ternyata dari tim ekspos dulu masuk ke kantor kejaksaan Pak, dipanggil. Kami menunggu. Setelah beliau dari tim itu keluar, pada waktu itu mereka kepada kami nanti dipanggil, nanti tunggu giliran dipanggil. Ya. Begitu Pak. Ya. Setelah menunggu sekitar 1 jam 2 jam, kami dipanggil ke dalam. Sekaligus tiganya Pak. Ya. 3 sekolah. 3 sekolah. Ya, 3 sekolah. Setelah itu kami masuk ke ruang kursus. Ya. Ruang kursus. Ya. Di situ sudah ada Pak Ronald. Ada Pak Ronald. Selain Pak Ronald ada siapa? Setelah Pak Ronald menanyakan kembali, keluar Pak Oscar sama Pak Bambang. Masuk ke dalam ruangan apa? Ya, ke ruangan Pak, ruangan. Itu. Berarti dalam ruangan itu ada 3 jaksa. 3 jaksa. Ada Pak Ronald, ada Pak Bambang, ada Pak Oscar. Betul. Benar. Betul Pak. Bapak 3 orang. 3 orang. 3 orang. Ada Bapak di PAP, tanya di berita acara tulisan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Nah, apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Ya pada waktu Pak Ronald pertama itu menanyakan SPJ kami Pak. Terus? Pada SPJ kami karena kami tidak membawa, beliau marah-marah dengan kami. Iya. Marah-marah, mengapa nggak dibawa? Sedangkan tujuan kami kan pada itu kan mendampingi tim inspektorat Pak. Ya. Jadi marah-marah kami diam aja kan waktu itu Pak. Ya. Bapak nggak marah-marah lagi? Nggak marah-marah? Enggak. Oh, enggak. Saya diam aja Pak. Setelah itu Pak Donald itu marah-marah dengan menggunakan kertas yang dibawa ekspos inspektorat itu Pak. Apa laporan yang dibawa inspektorat itu? Iya. Menggunakan kerja itu Pak. Ya. Ya, ada apa itu? Waktu itu ini ekspos ini tidak saya terima, kami sendiri yang memeriksa. Ya. Jadi sudah begitu berubah Pak SPJ bawa begitu. Terus dengan ini aja, terima kasih Pak.
dilanjutkan tadi Pak, setelah beliau ini ekspos inspektorat tidak akan menerima mentah, harus ini akan memeriksa. Terus Dengan ini aja sudah cukup, kami akan meningkatkan ke tingkat pendidikan. iya. Terus Kami takut waktu itu Pak, takut sekali Pak. Siapa yang nggak takut ya kan? Iya, Pak. Setelah itu datang Pak Ustadz keluar, Pak Ustadz keluar. ya, dia membawa surat SK dengan menteri itu Pak. Ya. Tidak tahu isinya apa, tentang korupsi. Iya. Ada korupsi waktu itu. Nah, dengan ini bisa Bapak bisa penjara. Ya. Itu Pak, misalnya seperti itulah dibilang kepada kami. Nah, dan juga beliau memberitahu kepada dia, kok enggak dulu datang, dulu aja datang, sudah cepat selesai gitu Pak. Ya. Nah, kami pada waktu kan masih diperiksa Pak. Ini aja lah. Waktu itu Bapak ada diperlihatkan video di handphone bahwa mereka itu pernah menahan orang atau orang itu. Terakhir Pak, Terakhir. Iya. Apa katanya? setelah kami tanggal 5 itu, pada waktu kan tanggal 5 itu kan saya ini lah Pak, saya mau cerita dulu hati saya Pak. Saya dimasukkan ke ruangan Pak, Ya. ke ruangan khusus. Ya. Di situ ada Pak Ronald. Ya. Saya seolah diketik apa nama saya, orang tua saya, apa dan sebagainya Pak. Ya. Terakhir kepada SK kepala sekolah saya kan nggak ingat, Ya. suruh apa telepon ke sekolah untuk apa, untuk menanyakan nomor berapa SK-nya. Ya. Itu saya itu telepon sana, saya ditinggal Pak di situ, ditinggal lama itu Pak. Pada akhirnya Bapak ada tanda tangan berita acara nggak? Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, mereka ada bilang sama Bapak untuk menyerahkan uang nggak? Yang pada waktu tanggal 5 itu Pak, Ada. tanggal 5 itu bahwasanya setelah ditunjukkan video Pak, video itu di TV One kalau nggak salah itu Pak. Waktu tunjukkan video dia bilang apa? Ini kami membicarakan orang, ada gambar memang pakai rompi itu Pak. Ya. Itu memang di situ ada Ngomong begini, itu siapa? Pak Ustadz. Pak Oscar. Ya. Oh, menjalankan orang katanya Ya. itu Pak Oscar. Kami takut kali Pak. Takut. Ya. Terus ada takut juga Bapak? Ya takutnya itu apa Pak? Nanti penjara aja tuh Pak. Nanti ada ruang tertentu, nanti Bapak hilang pegawainya dan sebagainya itu Pak. Oh, ada yang bilang begitu. Iya. Yang minta uang itu siapa? Pada waktu itu seingat saya itu Pak Ostar Pak. Pak Oscar minta. Pak Ostar sama Pak Rional di ruangan itu. Mintanya berapa? Ya nggak di situ Pak, apanya? Apanya bilangnya nggak di situ, tapi suruh menunggu Pak Kejarinya sedang pulang ke Jawa. Oh, seluruh Masih dalam perjalanan pulang, masih dalam perjalanan pulang. Itu Pak. Iya. Ya. Jadi ketemu angka 35 juta itu di mana? Pada waktu nanti akan ditelepon. Akan ditelepon. Ya, akan ditelepon. Jadi nggak ditelepon? Saya nggak ada Pak Raja, sama Pak Raja. Pak Raja. Sama Pak Raja. Berapa kata Pak Raja? Ya pada waktu setelah di apa itu saya sampai sama Bu Erlon. Berapa Bu? Saya bilang gitu. 35 Pak. Bilang gitu. Dikira kumpul kalau 35. 35 satu sekolah. Orang. Iya, Pak. Serahkan sama siapa? Diserahkan sama Pak Raja. Pak Raja. Terus Pak Raja serahkan sama siapa? Katanya Pak Raja sama Pak Rional. Tapi Bapak nggak lihat. Enggak, saya ikuti dari belakang Pak. Ikuti dari Iya. belakang. Ada Pak Raja masuk ke kantor? Pak Raja Pak, Pak Raja masuk ke pintu gerbang, saya di masjid sama Bu Erlon sama Pak Ambu nunggu di sana. Waktu Pak Raja pulang, Bapak ketemu Pak Raja? Iya, Pak Raja ke masjid Pak. Oh, bilang sama Pak Raja? Sudah disetorkan, sudah dikasihkan. Tapi Bapak lihat nggak Pak Raja bawanya enggak? Ya, pada waktu masukkan itu kan tas saya Pak dipakai. Tas Bapak? Iya. Terus dipulangkan nggak tas Bapak? Dipulangkan Pak. Isinya masih ada? Enggak ada, kosong Pak. Masih ada ya? Bapak dapat 35 juta dari mana? Kau sendiri Pak. Pernah ada pos juga diambil? Enggak. Hah? Enggak Pak. Enggak.
Betul. Saudara penuntut silakan ditanyakan Pak Polisi dari Inspektorat. Baik, Saudara penuntut umum silakan ditanyakan. baik, Ya, majelis. Silakan Pak ditanyakan sama saksi ini. Ya, Pak Boyke. untuk saksi Pak Boyke David Elman Sitijak, betul Pak? Ya. Tadi sudah ditanyakan majelis bahwa saudara pernah diperiksa keterangannya di hadapan penyidik ya. Ada BAP yang saudara tanda tangani. Dengar Pak suara kita? Suaranya ini dengar Pak. Kalau suaranya Pak lihat suaranya saja. benar Pak, bahwa pernah saya di BAP dan ada yang saya tanda tangani. Ya. Oke, Bapak selaku di Inspektorat selaku apa jabatan saudara saksi? Sebagai Kepala Inspektorat Sejak kapan saksi menjabat? sejak tahun 2019. Sejak tahun 2019. Terkait adanya tadi saksi-saksi sampaikan yang tadi juga saksi mendengar ya, adanya permasalahan laporan pengaduan dari KLSM Tipikor Nusantara, saksi mengetahui ya. Mengetahui Pak. Untuk inspektorat termasuk saudara selaku inspektur, Pak Inspektorat sendiri mengetahui terkait laporan pengaduan dari LSM Tipikor Nusantara itu untuk dana bos tahun anggaran berapa? Untuk dana bos tahun anggaran 2018. 2018. Maksudnya saudara mengetahui tahun anggaran 2018 apakah inspektorat ada melakukan pemeriksaan ataukah hanya mengetahui lakunya saja atau bagaimana? Pada pertengahan Desember di tahun 2019 ada pengaduan dari LSM Tipikor Nusantara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri. Kemudian berdasarkan hal tersebut, karena sudah mendekati akhir tahun anggaran, kami sampaikan bahwa kami akan melakukan pemeriksaan di awal tahun 2019. Oke, di awal tahun 2020 kita periksa Pak. Jadi artinya ada pengaduan di Dinas Pendidikan, langsung kita bentuk tim di Inspektorat, kita lakukan pemeriksaan. Itu untuk pos 2018 begitu Pak? Iya Pak. Iya. Itu untuk yang laku 2018 betul ya? Siap. Nah, tadi saksi sampaikan sebelumnya ada laporan terkait pos 2018 dari RSM Tipikor Nusantara itu melalui sekolah. Nah, dari sekolah ini ada menyampaikan ke inspektorat ataukah melalui Dinas Pendidikan dulu atau bagaimana itu? Dari Dinas Pendidikan kita dapat informasinya, kemudian inspektorat selaku lembaga yang sesuai dengan amanat PP 12 tahun 2017 setiap pengaduan masyarakat harus dilanjuti, kami menindaklanjutinya dan membentuk tim di awal tahun 2020. Itu ada berapa sekolah Pak yang lagunya masuk untuk SMP itu? Izin, Bapak Ketua, ada 32 sekolah. 32 sekolah. Itu yang dilakukan proses pemeriksaan oleh inspektorat untuk 32 sekolah itu tadi. Siap untuk semua 32 sekolah tersebut. 32 sekolah itu sebagaimana juga saksi telah sampaikan di BAP saksi, ada disebutkan jumlahnya ada 32 dengan nama-nama sekolahnya. Saya rasa ada Pak Kemarin, saya lupa juga. Ada ya, bisa kami sebutin Pak. Yang pertama SMP 3 Pasir Penyu. Siap. Yang kedua SMP 2 Kuala Senaku. Siap. Yang ketiga SMP 2 Lubuk Batu Jaya. Ini yang Bapak Agung Wibawanto tadi. Siap. Sakti. Kemudian yang keempat SMP 2 Rengat. Yang kelima SMP 3 Rengat. 6 SMP 2 Peranak. 7 SMP 1 Batang Senaku. 8 SMP 1 Batang Gansal. 9 SMP Lilik, 10 SMP Lubuk Batu Jaya, SMP 1 Peranak,
SMP 1 Rengat, SMP 1 Rengat Barat, SMP 1 Sebelija, SMP 2 Batang Senaku, SMP 2 Batang Gantar, SMP 2 Batang Parak, SMP 2 Kelayak, SMP 2 Lirik, SMP 2 Pasir Penyu, SMP 2 Rengat Barat, SMP 2 Sebelija, SMP 3 Batang Senaku, SMP 3 Batang Gantar, SMP 3 Lirik, SMP 1 Pasir Penyu, SMP 3 Pranak, SMP 3 Rengat Barat, SMP 3 Sebelija, SMP 4 Rengat, SMP 4 Rengat Barat, dan yang ke-32 SMP 4 Sebelija. Ini yang sesuai BAP saudara nomor 9. Siap. Betul Pak, 32 ini ya. Dari 32 ini dikeluarkan surat perintah tugas saksi untuk melakukan pemeriksaan. Siapa? Audit apa yang saksi lakukan untuk 32 sekolah itu? Audit pemeriksaan khusus Pak. Agak keras Pak, di sini tidak dengar. Audit pemeriksaan khusus, artinya Audit pemeriksaan khusus berdasarkan adanya lakdu dari KSMLP Tipikor gitu. Siap. Untuk pemeriksaannya dimulai kapan Pak? Mulai dari awal Januari Pak. Januari. Apakah dari Januari itu langsung selesai pemeriksaan atau ada perpanjangan pemeriksaan? Tidak Pak, karena COVID agak sulit kami untuk melakukan percepatan, kemudian tim kami terbatas, sehingga laporan yang kami terbitkan ada yang bulan Juni dan ada yang bulan Agustus Pak. Jadi terakhir sekali selesai semua 32 sekolah bulan apa lagi Pak? Bulan Agustus Pak. Bulan Agustus. Dari 32 secara singkatnya, apakah semua sekolah 32 itu terdapat temuan? Tidak Pak. Tidak semua sekolah ada temuan. Yang terdapat 32 itu ada berapa sekolah Pak? Izin maaf Pak, saya nggak bawa datanya, tapi semua sudah dilanjuti dan yang sudah semua juga sudah kita berikan juga ke Kejaksaan Negeri. Ya. Artinya ada tim yang memeriksa, ya kan? Nanti ada barang bukti Pak. Kita juga punya asistennya nanti diperlihatkan oleh rekan dari Jaksa Indragiri Hulu. Tim pemeriksa dari inspektorat itu kan surat perintah tugas saksi melakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan tim pemeriksa itu apakah ada yang menyampaikan kepada saksi? Hasilnya seperti ini kemudian ditandatangani dalam bentuk berita acara. Siapa? Karena setiap laporan kami harus kirimkan langsung kepada yang kami periksa. Ya. Nah, kemudian selama proses pemeriksaan dari inspektorat, apakah saksi pernah mendapat surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu? Pernah Pak? Terkait apa? Terkait minta ekspos. Pertama-tama bukan ekspos Pak. Pertama-tama minta bantuan Pak, meminta ke Kepala Dinas Pendidikan bahwa akan dipanggil beberapa kepala sekolah. Kemudian Dinas Pendidikan memberitahukan ke kita bahwa ada panggilan dari kejaksaan padahal kami sedang meriksa. Kemudian ada surat yang diterima oleh kepala dinas tersebut, kami informasikan di dalam surat bahwa kami sedang melakukan pemeriksaan dan akan bersedia melakukan pemaparan setelah selesai hasil pemeriksaan. Oke, berarti pada ini sebelumnya, jadi pada saat surat masuk itu dari inspektorat sedang melakukan audit pemeriksaan khusus terhadap 32 sekolah itu tadi. Siapa? Betul ya? Ada surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu melalui ke Dinas Pendidikan. Siap, ada Pak. Saudara melihat suratnya? Lihat Pak. Lihat suratnya dikirimkan dari Dinas Pendidikan kepada saksi inspektorat. Sebentar Pak, saya bawa juga. Izin Pak, suratnya dari Kejaksaan Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu bantuan pemanggilan. Nomor suratnya B651 garing L.4.12 garing FD kecil D103 2020 tanggal 12 Maret 2020 meminta bantuan
menyampaikan panggilan kepada 6 sekolah. 6 sekolahnya mana aja Pak? Disebut situ. SMP Negeri 3 Pasir Penyu, SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 2 Rengat, SMP Negeri 3 Rengat, dan SMP Negeri 2 Ranau. Ya, itu pemanggilan dalam rangka untuk apa Pak? Ada di surat itu? Sehubungan dengan surat perintah tugas dugaan adanya tindak pidana korupsi pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Negeri Hulu tahun 2018 berdasarkan surat perintah tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu nomor PIN tuk garis datar 05 garis miring L412 garis miring FD1 garis miring 03 garis miring 2020 tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan nomor print UG garis datar 10 garis L412 garis miring FD 103 garis miring 2020 tanggal 11 Maret 2020. Bersama ini kami minta bantuannya untuk menyampaikan surat panggilan kepada 6 sekolah tadi Pak sebutkan. Artinya ada juga tindak pidana korupsi Pak. Untuk BOS tahun anggaran 2018. Ya, untuk tahun 2018. Yang ditandatangani oleh siapa surat itu? Atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Kepala Seksi garis miring Tindak Pidana Khusus Ostad Al Fansi SHMA. Itu suratnya kepada Dinas Pendidikan. Kepada Dinas Pendidikan. Kemudian diteruskan kepada saksi, gitu ya? Ya. Kemudian kami jawab suratnya Pak. Kemudian atas surat itu saksi jawab suratnya. Iya. Ya. Saya baca Pak izin. Ya. Nah, kami jawab suratnya dengan surat kami 700 garis miring 3 garis datar Info garis miring 3 Romawi garis miring 2020. Yang intinya apa Pak? Intinya koordinasi dengan masyarakat berkenan dengan surat dari Kejaksaan Negeri nomor sekian tadi yang kepada Kepala Dinas Pendidikan itu kami sebutkan bahwa kami sedang melakukan pemeriksaan. Berkaitan dengan itu kami akan melakukan tidak lanjut dengan melakukan pemaparan kepada kejaksaan. Oke. Setelah surat itu kemudian ada tindak lanjut pemaparan dari Inspektorat kepada kejaksaan? Tidak Pak, karena kami mengatakan bahwa kami sedang melakukan pemeriksaan, bukan untuk memaparkan. Nah, kemudian dari tindak lanjutnya lagi atas jawaban surat saudara apa? Kemudian berdasarkan surat itu, pihak kejaksaan buat surat untuk minta kami memaparkan. Padahal di surat kami itu bukan kami untuk memaparkan, akan memaparkan karena masalah pemeriksaan. Di surat itulah oleh pihak kejaksaan tanggal 19 Maret 2020. Intinya tanggal 24 Maret 2020 agar Inspektorat memaparkan. Nah, kemudian dilanjutkan pemaparan. Nah, kemudian di 28 Maret itu kan saya kumpul dulu tim, ya kan? Udah selesai nggak pemeriksaan kalian? Kan belum, tim kan? Saya jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, perihalnya koordinasi pengawasan. Kami sebutkan berkaitan dengan 5 alasan tersebut. Ada 5 alasan yang kami sebutkan, yaitu ada peraturan PP nomor 22 tahun 2017 dan terakhir surat kejaksaan nomor sekian. Kami sampaikan bahwa mengingat penugasan masih berjalan dan untuk mengantisipasi corona, kami belum dapat memaparkan hasil pemeriksaan tersebut. Belum diterbitkan laporan hasil pemeriksaan. Nah, jadi kami jawab seperti itu. Tapi di surat lagi kembali supaya kami memaparkan sehingga kami datangkan tim dengan melaporkan hasil sementara. Belum final. Indikasinya seperti ini. Akhirnya setelah dipakai ada pemaparan. Ada pemaparan akhirnya, pemaparan sementara. Kemudian pihak kejaksaan, kami perlu pemeriksaan Pak, karena yang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat masih belum detail. Terus kami sampaikan juga kami
melakukan pemeriksaan sebatas dengan apa yang diadukan oleh masyarakat tersebut. Fokus kami hanya di situ. Kami harus teliti Pak, tidak ada korupsinya, kira-kira begitu. Pada saat itu kan hadir situ Pak Kajari juga, ya kan, kemudian Kasih Pak Ostar juga hadir. Nah, kita paparkan. Nah, pada intinya setelah kita paparkan, mereka tetap melakukan pemeriksaan. Oke, kalau begitu nanti kita saling koordinasi. Kami tetap melakukan pemeriksaan, mereka lakukan pemanggilan. Artinya yang 6 sekolah tadi yang ada surat tadi saksi sampaikan dari pihak Kejaksaan Negeri dari kan meminta bantuan panggilan 6 sekolah. 6 sekolah itu masuk di dalam daftar yang sedang diperiksa 32 sekolah oleh inspektorat. Masuk Pak. Masuk. Nah, kemudian dari 6 sekolah itu apakah sudah keluar hasil LHP-nya? Pada saat diperiksa, pada saat dipanggil pihak kejaksaan 6 sekolah tersebut belum keluar LHP-nya. Belum selesai. Ya, namun saya lupa terbitnya kapan, tapi terakhir tanggal 24 Agustus kami terbitkan laporan kami terhadap 6 sekolah itu sudah terbit. Sudah terbit Pak, sekitar terakhir 24 Agustus itu Pak 2020. Oke. Saat kejadian belum terbit laporan. Pada kejadian belum, karena masih berproses. Masih berproses. Nah, kemudian apakah saksi dengan tim inspektorat pernah hadir ke kantor Kejaksaan Negeri Gili Hulu pada akhirnya? Ya, pernah hadir dalam rangka menyampaikan ekspos pemaparan hasil sementara kami Pak. Nah, jadi dilakukan ekspor. Apakah menghadirkan juga pihak sekolah Pak waktu itu? Pada saat itu tidak kami hadirkan. Tidak. Jadi yang hadir hanya saksi lalu inspektur beserta tim pemeriksa dari inspektorat. Siap. Kalau dari pihak Kejaksaan Negeri Gili Hulu siapa saja yang hadir waktu itu Pak? Waktu itu ya Pak Kajari juga ada, kemudian Pak Kasih Pisus juga ada, Pak Ferdian juga ada. Ada. Semua di ruangan itu. Di Kejaksaan Negeri Gili Hulu ya? Siapa di aulanya? Ya, ada dibuat daftar hadir, dokumentasi pada saat itu. Saya lupa, kelihatannya ada Pak. Kelihatannya ada daftar kejaksaan. Oke. Kemudian dari permintaan 6 sekolah itu yang berkaitan dengan LHP, ini juga dikaitkan dengan keterangan saksi ya. Ini menurut keterangan saksi di sini ada 4 sekolah yang sudah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Gili Hulu terkait LHP-nya. Itu begitu saksi? Bukan terkait LHP-nya, tapi terkait pengaduan masyarakat. Mereka diperiksa oleh kejaksaan. Kemudian LHP kami masih jalan, artinya masih dalam proses pemeriksaan. Kami tetap melakukan pemeriksaan dan belum terbit laporannya sampai kejadian perkara ini. Ya, ini biar diperjelas dulu Pak, karena di dalam BAP saksi dalam poin nomor 13 di situ disebutkan bahwa terhadap 6 LHP yang sudah rampung tersebut 4 sudah kami kirimkan ke kejaksaan pada tanggal 24 Juni 2020. 1 LHP SMP 3 Pasir Penyu, 2 SMP 2 Prana, 3 SMP 3 Renah, dan 4 SMP 2 Lubuk Batu Jaya sesuai pengantar nomor 700 IKA Ibu Prolat tanggal 24 Juni 2020. Siapa? Gitu Pak? Betul Pak. Maksud saya menerangkan kejadian kalau nggak salah yang terhadap 6 sekolah ini kan awal Juni Pak. Iya. Ya, artinya saya sebagai laporan itu kan setelah kejadian Pak. Saya terbitkan laporan untuk 32 sekolah itu setelah bulan Agustus. Ya, Juni sampai dengan Agustus. Di antaranya sesuai dengan BAP saya ada 4 sekolah yang saya kirimkan di tanggal 24 Juni. Itu setelah ekspos berarti? Iya, setelah ekspos Pak. Ekspos kan sekitar bulan April kalau nggak salah Pak. Oke. Kemudian terkait pemeriksaan terhadap 6 sekolah itu ada ditindaklanjuti pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Gili Hulu. Saksi mengetahui nggak? Sudah Pak, kita sampaikan semua bukti di dalamnya bersama laporannya langsung Pak. Enggak, maksudnya pihak Kejaksaan Negeri Gili Hulu melakukan pemeriksaan
terhadap 6 sekolah, ada saksi mengetahui, dipanggil kepala sekolahnya, bendahara dan sebagainya, ada saksi mengetahui? Ada Pak, karena kan memang melalui koordinasi kami, mereka kan meminta mereka melakukan pemeriksaannya karena ya dia bisa kita sama-sama koordinasi hasil pemeriksaannya bagaimana, kita seperti itu yang disampaikan Pak. Artinya memang kita tahu dia dipanggil. Jadi ada artinya melalui koordinasi juga dengan inspektorat gitu. Ada surat panggilan juga yang ditembuskan kepada inspektorat terkait pemeriksaan 6 sekolah. Ya seperti yang saya sampaikan tadi kan suratnya sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan tidak terima. Kemudian suratnya untuk meminta kita ekspos tidak terima. Ya. Kemudian setelah itu disampaikan lisan bahwa mereka melakukan pemeriksaan, kita tahu. Dan berikutnya berapa kali dipanggil atau berapa kali diperiksa atau apakah lisan ataukah dengan surat panggilan kita tidak tahu setelah yang saya kasih tahu tadi Pak. Oh, jadi selanjutnya tidak tahu. Tidak tahu Pak. Ya. Kemudian dari yang 4 LHP yang saksi sampaikan sudah ke Kejari dari dulu, ya kan? Itu apakah ada bentuk sikap dari Kejaksaan Negeri dari dulu setelah menerima LHP dari saudara? Apakah ada kekurangan atau seperti apa begitu? Tidak ada komunikasi Pak. Tidak ada komunikasi. Itu yang LHP itu saudara serahkan kepada siapa? Di pihak kejaksaan? Melalui saya kan membuat surat pengantarnya, kasubag program saya membuat surat pengantar. Ya. Kemudian dari surat pengantar tersebut ada tanda terimanya dari pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan menerima itu ada yang satpamnya Pak. Nah, itu kepada siapa Pak? Apakah kasih pintu, kasih intel atau kepada kepala kejaksaan negeri? Kepada kepala kejaksaan negeri Negeri Hulu. Memang anggota saya ini kan salah nulis dia kepala kejaksaan tinggi negeri. Oh, nah, harus jadi surat LHP itu dikirimkan kepada kepala kejaksaan negeri itu. Iya, negeri, kabupaten negeri. Dilampirkan ada 4 LHP tadi. Siap. Kenapa dari 6 sekolah itu baru 4 yang saudara kirimkan LHP-nya? Ada kendala atau bagaimana tadi? Baik ya, saudara penuntut umum, perlu disadari dakwaan ini tentang pelanggaran pasal 5, bukan tentang penyalahgunaan kewenangan, bukan penyalahgunaan dana bos, tapi pasal 5. Dakwaan saudara seperti itu Pak. Fokus pada dakwaan saudara. Ya, jadi akan kami pertingkat jadi. Oke, jadi dari LHP tadi ada temuan kerugian negara, ada temuan kelebihan pembayaran. Ya, temuan kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan bos. Ya, ada temuan ya. Ya, ada yang ada temuan, saya ada juga yang tidak ada temuan, tapi saya lupa di mana yang tidak ada temuan, di mana yang ada temuan. Tetapi dari yang ada temuan itu semua sudah dilanjuti oleh sekolah. Sudah ditindaklanjuti oleh sekolah. Sudah Pak. Nah, kemudian lanjut lagi, apakah saksi pernah mengetahui dari pihak kepala sekolah menyampaikan adanya bentuk penyerahan uang selain yang untuk pengembalian tadi saksi sampaikan? Setelah berjalannya kegiatan pemeriksaan kami kan mendengar ada isu pemberian kepada pihak oknum kejaksaan. Kemudian kan kapan itu saksi? Saksi mulai mengetahui kapan itu? Sekitar akhir Juni mungkin Pak, saya kurang hafal juga. Tapi kami bentukkan tim untuk memberi tersebut Pak. Intinya kami bentukkan tim memberi tersebut. Output kami berupa surat penyampaian pengaduan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kejaksaan ke pimpinan KPK yang akan diterbitkan tanggal 15 Juli 2020. Jadi ada surat perintah dari inspektorat terhadap tim itu untuk melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan permintaan uang gitu. Ya, karena ada yang keberatan, tapi saya lupa yang mana itu kan pengembalian uang. Kami lakukan sudah terbit Pak, ya kan? Lupa. Ya. Nah, jadi artinya kita kan harus sebelum terbit itu, sidang penugasan itu kita kan harus berikan dulu pembahasan Pak, pembahasan namanya notisiasi audit. Terus mereka keberatan karena uang sudah diberikan kepada pihak kejaksaan. Nah terus yang mereka ini
yang 32 sekolah kah atau lebih dari 32 sekolah Pak? Karena tadi Bapak sampaikan dalam 32 sekolah yang laku tadi diperiksa oleh inspektorat. Ya, 6 sekolah Pak, 6 sekolah. Dan awalnya 6 sekolah. Ya, 6 sekolah itu yang kami tahu. 6 sekolah ini yang 6 sekolah yang dimintai keterangan untuk dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri dan Guru itu. Ya, setelah kami BAP 6 sekolah tersebut, dari BAP tersebut terinformasikanlah bahwa terdapat proses pemanggilan kepada yang lainnya, artinya ada yang 9 sekolah, ada yang 2 sekolah, dan seperti yang kita tahu bersama. Jadi dari 6 sekolah kami tahu awalnya Pak. Awalnya 6 sekolah itu untuk BOS tahun 2018 ya. Itu terkonfirmasi ada pemberian uang sejumlah berapa Pak? Terkonfirmasi untuk yang 6 sekolah berarti awalnya? Awalnya 6 sekolah, kemudian 6 sekolah itu sebesar berapa itu? 210 juta atau yang mana? Ini di BAP saksi ada juga. 6 kali 35 Pak, saya lupa. Izin Pak, kalau salah 6 kali 35 Pak. Jadi 210. Iya, ya Pak. Ya, ini di BAP saudara juga ada pemberian uang pada Oknum Kejaksaan Negeri Jakarta tanggal 8 Mei 2020. Siapa? Catatan saksi begitu sejumlah 210 juta rupiah. Ya Pak. Atas penyelesaian permasalahan BOS 2018 6 sekolah ya. Ya Pak. Nah, kemudian untuk yang selain 6 sekolah itu ada lagi terkonfirmasi Pak pemberian uang yang dicatat di pemeriksaan inspektorat. Nah, kemudian berkembang bahwa sekolah lain juga memberikan Pak, gitu kan. Akhirnya saya bentuk surat tugas lagi biar seluruh kepala sekolah terkonfirmasilah bahwa ada pemberian dari 44 sekolah. 44 sekolah. Jumlah total 660 juta. 660 itu masing-masing per sekolah berapa pemberian yang ada terkonfirmasi dari pemeriksaan? 15 juta Pak. Berapa? 15 juta. 15 juta. Ya. Kemudian di hari itu ada lagi Pak? Kemudian kan begitu kita tanyakan lagi, ternyata ada juga yang tahun sebelumnya, yang untuk tahun anggaran 2016 pada 9 sekolah. 2016 9 sekolah, total berapa Pak? 540 juta dan handphone Iya, transaksi. Iya Pak, ya Pak. Iya, itu untuk BOS 2016. Siapa? Padahal untuk yang 2016 ini apakah di inspektorat ada masuk pemeriksaan juga terkait permasalahan BOS 2016? Tidak Pak. Jadi tidak. Lakunya yang masuk ke kami izin Pak hanya untuk tahun 2018 terhadap 2 sekolah. Kemudian kami terbitkan laporannya. Pada saat konfirmasi mau memberikan laporan itu, mereka mengatakan bahwa ada pemungutan uang. Kemudian kita bentuk tim dulu untuk membiap 6 sekolah tersebut. Kemudian membentuk tim membiap kelompok 44, membentuk tim seluruh sekolah jadinya. Itulah yang kita ketahui, bukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan kami tidak menerima pengaduan masyarakat. Ya, ini berkembang dari pada saat pemeriksaan ada yang 2018 itu ya. Siapa? Nah, kemudian di luar yang 2016 tadi ada 540 juta dan 2 handphone itu ada juga terkonfirmasi untuk BOS 2017. Ya, pemberian uang. Ya Pak. Nah, sebesar berapa itu Pak? Dari 2 sekolah sejumlah keduanya itu sejumlah 50 juta. Dan total 50 juta ya. Iya Pak. Itu yang disebutkan di dalam konfirmasi pemeriksaan itu dari pihak-pihak yang menyerahkan atau pihak sekolah yang telah menyerahkan uang itu diserahkan kepada siapa dan atas permintaan siapa? Disampaikan. Kami dalam hal ini kan melakukan pemeriksaan yang terbatas hanya berdasarkan konfirmasi.
Jadi belum begitu rinci terhadap oknumnya yang menerima. Namun perlu saya sampaikan Pak, yang ada di sini kan itu Pak ya, yang ada pada saat itu kami ketahui dengan pemeriksaan terbatas dan waktu yang mendesak. Sebentar Pak ya, saya baca dari depan. Kemudian uang yang untuk dari 6 sekolah tersebut tanggal 8 Mei 2020 Pak. Ya. 8 Mei 2020 dari keterangan yang diberikan ke kami, ya kan keterangan yang diberikan kami Rional SH, Ostad SH diduga melakukan permintaan uang kepada 6 kepala SNPN. Dari keterangan kami seperti itu yang kami peroleh dari kami. Itu yang 2018 untuk 8 Mei yang sebesar 210 tersebut dua nama tadi, Rional SH dan Ostar SH. Ya, dua nama tadi yang tersebut dari konfirmasi keterangan ya. Siap. Kalau untuk yang tadi lanjutannya Pak ada yang 660, kemudian lagi 210, 50, ada terkonfirmasi namanya. Ya, kalau kemudian dilanjutkan, ya kan, tadi tanggal 8 Mei 2020, kemudian dilanjutkan lagi ada pemberian uang tanggal 4 Juni 2020, ya. 660 juta, itu nama yang kami konfirmasi itu Rional Febrian Rinaldo SHMH. Hanya itu nama yang kami dapat dari permintaan itu. Untuk yang 8 Juni ya. Ya, tapi ada. Kalau yang lanjut lagi Pak, yang tanggal 2016 tuh, yang tahun 2016. 2016. Ya, 2016. Itu juga Pak Rional juga disebutkan di sini, di dalam berita acara yang kami ketahui. Yang terakhir yang bos 2017. Itu Pak, Rional juga, hanya Rional yang juga dapat namanya. Oke. Sementara kami cukup majelis. Baik, kepada penasihat hukum biasa yang dua dulu. Ada yang bertanya kepada Dr. Kalau sudah ditanyakan tadi jangan tanyakan lagi ya, untuk penegasan aja ya. Baik ya, Pak. Saudara saksi Pak Boyka ya. Pak Boyka, apakah sebelum Anda melakukan tindak lanjut dari adanya laporan macam Tipikor Nusantara, ada tidak audit BPK untuk dana audit itu sendiri untuk periode 2016 sampai 2018? Siap. Seluruh pengelolaan keuangan yang menggunakan APBD sudah tentu diaudit BPK. Intinya seperti itu Pak. Dan setiap yang diaudit BPK, andaikan pun tidak ada permasalahan, dengan adanya pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti oleh audit. Jadi kalau di BPK kemudian mengeluarkan rekomendasi, ada laporan lain dari LSM lain, Anda juga harus tetap menindaklanjuti gitu Pak? Ya Pak, kalau ada pengaduan masyarakat, LSM lain, kita tetap menindaklanjuti Pak. Nah, di audit BPK itu sendiri apakah ada temuan Pak terhadap dana bos ini? Setahu saya Pak, tidak ada temuan di audit BPK tersebut. Apa ulangi Pak? Kurang jelas? Tidak ada temuan di audit BPK tersebut Pak. Tidak ya, baik. Saya mau bicara soal ekspos Pak. Tadi
tadi kan beberapa kali Bapak dipanggil oleh kejaksaan. Apakah materi paparan itu juga mencakup dari ada bahan dari laporan PPK itu? Tidak Pak, kita tidak memandang itu. Kita fokus kepada apa yang diajukan oleh LSM Tipikor Nusantara. Baik. Jadi pada waktu itu bisa dijelaskan lagi Pak, siapa saja yang hadir pada waktu ekspos? Yang jelas saya membawa tim saya, ya kan Pak, ada tim saya, ada inspektur pembantu wilayah yang membidangi tentang keinvestigasian dan tim, beberapa tim yang melakukan audit. Kemudian hadir di sana Pak Kajari juga ada, kemudian Pak Ostar juga ada, kemudian Pak Febrian juga ada. Kita ekspos yang kita lakukan menurut pihak kejaksaan belum menjawab substansi pengaduan dari masyarakat. Oleh karena itu mereka minta melakukan pemeriksaan. Terus saya jawab, siapa kita memang harus berkoordinasi sesuai dengan amanat PP 12 tahun 2017 tentang pengaduan masyarakat. Jadi langsung mereka lagi yang saya itu Pak. Pak, kalau sesuai keterangan dari saksi-saksi kepala sekolah, ada undangan ke Kejari di mana Bapak minta kepala sekolah itu mendampingi inspektor. Betul Pak? Dia disampaikan kan gini Pak, karena kita kan ekspos permasalahan mereka, permasalahan sekolah. Namanya juga kita adalah instansi yang bekerja sama, tentu apa permasalahan itu harus sama-sama terbuka. Kan begitu, ya kan? Jadi kepala sekolah itu apabila diminta nanti bisa menjelaskan. Makanya kami minta didampingi oleh mereka supaya lancar atas bukti-bukti yang ada di kami, bukti-bukti juga yang diperiksa. Baik Bapak, kalau begitu sidang kami tutup ya. Kita akan berjumpa lagi hari Kamis tanggal 28 dan Jumat tanggal 29 ya. Sidang ditutup.